Dan inilah tingkah lucu Rafattar saat pertama kali jalani syuting iklan bersama kedua orang tuanya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Seru tentunya, apalagi bagi Raffi dan Nagita yang bisa bekerja sambil bermain dengan buah hati tercinta. Namun di balik keseruan bersama buah hati tercinta, Raffi pun sempat dibuat pusing lantaran sikap Rafattar yang tak mau tersenyum. Padahal senyum polos dan lucu Rafattar menjadi bagian penting dalam proses pembuatan iklan. Raffi pun berusaha sedemikian rupa agar si kecil tersenyum. Namun tetap saja Rafattar menampakkan wajah imut tanpa sebaris senyum menghias wajah. Gara-gara inilah adegan Raffi dan Nagita mencium Rafattar pun harus diulang berkali-kali. Hingga Raffi dan Nagita berhasil membuat si kecil tersenyum seperti berikut ini. Bos, syutingnya bos. Makan dulu bos. Ciela lagi santai banget gayanya. Ciela gayanya. Ciela gayanya gaya banget sih. Gaya banget. Oh, makan biskuitnya gitu. Waduh. Action. Sebenarnya pawang itu yang gendong dia. Kalau Raffi ada di depan sini, pasti ketawa dia. Bisa. Atau yang lain dia. Mbak. Rafattar, yeay. Anti. Tok ketok. Hai, Rafattar. Terus. Ketawa dong. Ketawa dong. Papa pengennya ketawa dulu. Coba Tante Mary standby di sini gantian. Sehat sekali. Ketawa, papa pusing deh. Rafattar nggak ketawa. Rafattar. Yuk. Tawa. Capek bos, syuting bos. Nanti sore udah pulang ya bos. Wih, asik makan. Idi gayanya nih, aduh. Tadi syutingnya kenapa nggak ketawa sih bos? Hah? Giliran sekarang aja bos. Kalau di ruang AC aja senyum-senyum bos. Apa karena nggak dibayar sama papa syuting iklannya jadinya? Wih, gayanya gila bener, lihat. Idi asik banget. Rafattar tuh gampang ketawa, cuman kalau saat kena lampu, lampunya kan panas banget kan. Tadi dia jadinya bete, kasihan keringetan, jadi dia bete. Namanya juga anak kecil. Lihat, widih, asik banget, gile bener. Tenang saat syuting perdana, namun lain halnya saat waktu istirahat. Rafattar tampak begitu aktif, bahkan menunjukkan tingkah lucu layaknya tengah berakting. Ya, Rafattar yang memasuki usia 9 bulan ini makin tumbuh dan berkembang dengan bisa berdiri sendiri, tersenyum saat diganggu, serta mulai makan sendiri. Bahkan saat diganggu Raffi, si kecil ini pun menunjukkan ekspresi layaknya sedang marah. Dan tingkah menggemaskan Rafattar inilah yang membuat Raffi bertambah semangat bermain dengan putra kesayangannya. Ini acting, coba acting ketawa. Dia udah pinter. Acting bingung. Bingung dia. Bingung kan? Acting ketawa. Pinter dia, udah pinter acting. Marah. Marah ya kalau nggak dibayar, marah. Acting. Lagi.
pipinya tumpah. Wih, dia asik. Ih, dia asik bener. Pantat cekit. Giat. Kemana kamu, hah? Oh, dia lagi belajar tuh, berdiri. Yeah, berdiri pinter. Pinter amat sih ini anakku. Oh, nih lagi semangat. Tadi mau giliran mau disyutingin dia tidur. Sekarang aja semangat nih anak nih. Kan pas udah syuting ngantuk lagi. Namanya bawa bayi kan kita yang harus ngikutin moodnya Rafathar. Kalau dia udah mulai suntuk, ngantuk ya udah tunggu aja gitu. Ya resiko ya bawa bayi. Kasihan soalnya kalau dimaksain. Seperti embun mengerti pagi, seperti ombak paham samudra. Kita yang beda telah disatukan dengan kekuatan cinta kasih. Jadilah kisah ini abadi. Meski pertama kali jalani syuting iklan, namun sejatinya tawaran menjadi bintang iklan telah membanjiri Rafathar. Sejauh ini, Raffi dan Nagita belum memberi kesempatan agar Rafathar mengikuti syuting iklan. Ya, Raffi dan Nagita memang berusaha agar Rafathar tumbuh secara normal tanpa harus tersita waktu seperti kedua orang tuanya. Khususnya sang ayah yang jalani syuting dari pagi hingga larut malam. Tapi benarkah Raffi pun mulai memberi kesempatan agar si kecil menjadi bintang iklan, bahkan memiliki program tersendiri di layar kaca seperti dirinya? Kemarin banyak iklan-iklan kita tolak-tolak karena aku takut kalau syuting buat anak-anak tuh saya takut. Tapi karena ini aku bikin syutingnya produk sendiri, nge-produksinya sendiri, syutingnya emang sendiri aja semuanya. Jadi aku bisa atur-atur jam berapa Rafathar. Jadi kalau untuk kedepannya sih nanti aja lah dia mau jadi apa juga terserah, ya kan? Mau ngapain? Cari-cari terus gangguin pop-up. Hah? Sebenarnya sih aku sih kalau ada iklan nawarin ya senang-senang aja, tapi takut ganggu karena dia kan namanya juga anak kecil. Kalau anak kecil tuh susah, nggak bisa diatur-atur. Kalau ini karena ya aku syuting itu sekeluarga bintang iklannya gitu. Yang nawarin udah banyak, tinggal kita pilih. Rafathar ya. Yang penting nggak ganggu tumbuh kembangnya Rafathar aja. Saya sih menyerahkan kepada Raffi sama Gigi aja gitu kan. Apapun mereka pasti udah tahu lah apa yang terbaik buat Rafathar, itu aja. Dan faktanya sosok Rafathar memang begitu mencuri perhatian publik. Setiap video dan potret yang diunggah Raffi dan Nagita ke media sosial pastinya mendapat banyak tanggapan positif dari netizen. Raffi pun mengakui kalau hampir di setiap kesempatan orang-orang selalu bertanya tentang Rafathar. Lantaran inilah tak salah kalau menasbihkan Rafathar sebagai idola baru, mengalahkan popularitas dan kebintangan sang ayah tercinta. Kalau kemana-mana yang ditanya pasti Rafathar, mana Rafatharnya gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang ngalahin bapaknya biar anaknya aja. Jadi yang bisa ngalahin bapaknya tuh cuma, yang ngalahin Raffi Ahmad tuh cuma Rafathar Malik Ahmad. Iya, kalau Instagram sih sesuka hati kita aja, kita mau pasang apa aja. Yang paling penting ya bukan gambar yang nggak sopan ataupun nggak naruh gambar yang gimana-gimana. Tapi ya karena aku sekarang udah berkeluarga ya, karena aku juga Instagramnya ada Gigi juga, ada aku juga, ada Rafathar juga. Jadi kita gambarnya bagi-bagi. Kadang Gigi juga bisa ngepost dari handphonenya Gigi. Kita pas kan juga nyimpen foto, jadi bukan itunya sih, cuman kan apa ya, punya Instagram gitu, punya sosial media itu kan emang buat sharing aja sih. Semua orang juga nggak usah, kita juga pasti suka Kita lagi sharing iklan, gitu. kayak hari ini apalagi diposting. punya anak, pasti yang diposting semua orang anaknya. Dadah. Lampu. Dadah. Dadah. Lampunya mana lampunya? Lampu. Lampunya mana? Dadah. Kehadiran anak menjadi bahagia dan kado terindah bagi orang tua. Begitulah yang dirasakan Melanie Ricardo yang telah melahirkan anak keduanya secara sesar. Tapi benarkah Melanie sempat dibuat panik bahkan trauma melahirkan sesar lantaran ada kendala saat proses operasi? Lalu seperti apa dan bagaimana perhatian orang tua Romaria Simbolon yang telah mengharumkan dan membanggakan kedua orang tuanya? Tunggu kisah bertabur cinta orang tua kepada anak hanya di Intens. Tapi aku sempat lihat muka-mukanya kayaknya kok agak tegang gitu, agak panik. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dan kebahagiaan sebagai orang tua hadir pula dari sosok Melanie Ricardo dan Tyson Lynch.
dianugerahi anak kedua yang diberi nama Jordan. Benarkah Melanie sempat panik dan trauma ketika menjalani operasi sesar untuk yang kedua kalinya? Lalu seperti apa kebanggaan orang tua dari penyanyi cilik Romaria melihat sang putri yang sudah populer dan berkarya di usia dini?